A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Asumma idza ma waqa'a, tuluy naha di mana-mana terjadi itu adab, hala tegesna kena itu adab bikum kamarane. Amantum ariman marane bihi ka Allah, kata Nabi bihi karena itu adab, ayillahi tegesna ka Allah, awil azabi atawa kana siksa, inda nujulihi dina nalika turuna itu adab. Wal hamjatu sareng ari hamjah asumma li ingkari takhiri eta pikeun makna ingkar kana ngahirkeun, pala yukbalu mangka teu ditarima itu iman mingkum ti aranjeun. Wa yuqalu jeung diucapkeun lakum ka aranjeun naon al-ana tu'minun, al-ana naha dina waktu ieu tu'minuna kakara iman marane. Wa qad kuntum padahal nyata kabuktian marane baheula memeh disiksa bihi kana itu adab tasta'jiluna eta marenta garagancangan marane, istihjaan karena ngaguguyonkeun. Ayat 51 surah Yunus mangrupikeun pangwoleh ingkar dina ayat nu sateu acana tos diuningakeun bahwa sikap orang kafir ketika diperingatkan dengan azab Allah, mereka bukannya sadar takut dengan siksa Allah, tapi malah memperolok-olok siksa, ngaguguyonkeun, bahkan nantang wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin.
Orang kafir ketika diperingatkan dengan adab malah berkata, ngomong, mata hadal wa'du, iraha janji siksa teh, in kuntum sodikin munnya marane bener. Nah, ketika adab itu datang, baik datang di malam hari di saat mereka tidur, ataupun datang di siang hari di saat mereka sibuk dengan aktivitas. Saat itu datang, maka mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari adab itu. Barulah mereka beriman. Nah, maka Allah bertanya, tapi pertanyaannya bukan untuk dijawab, untuk disesali. Asumma idama waqa'a amantum bi. Kemudian apakah ketika adab itu sudah datang menimpa kalian, baru kalian beriman kepada Allah, baru kalian beriman bahwa adab itu datang? Kenapa tidak dari dulu? Kalau dari dulu kalian beriman, kalau dari dulu kalian takut dengan adab, kemudian kalian beriman menerima ajakan Allah yang disampaikan oleh Nabi, tentu kalian tidak akan diadab. Kalian akan selamat dari adab di dunia dan selamat terutama dari adab di akhirat. Al-ana, kenapa baru sekarang kalian itu menyatakan iman? Seperti kisah Fir'aun nanti di depan. Fir'aun itu tidak mau diingatkan, malah membenci, memusuhi petugas Allah Nabi Musa yang menyampaikan risalah. Baru setelah ditenggelamkan oleh Allah, nyawanya sudah ada di tenggorokan, hilang segala kekuatan dan kemampuannya, hanya sakaratul maut yang ada di ambang pintunya di depan mata. Diperlihatkan Allah kepada tempatnya yang akan didiami nanti di akhirat, neraka, perkara iman. Al-ana, kenapa kalian itu baru iman sekarang? Wa qad kuntum bitastajilun, dulu kalian itu meminta segera adab karena tidak percaya. Kenapa sekarang iman? Lamun urang mah teteh bari dijejak kulunanya. Siapa pan baheula teu iman, esok atuh gerak tangkal ya siksa teh. Mana baheula teu iman. Eueuh adab teh. Sok ayeuna kumaha? Manusia sebelum datang adab tidak percaya, tidak takut, begitu datang adab tidak bisa apa-apa, baru percaya. Asumma idama waqa'a, tuluinaha di mana-mana terjadi itu adab, nimpa itu adab, hala tegesna nimpa itu adab, kena itu adab, bikum ka aranjeun, amantum iman aranjeun bihi ka Allah, ailahi tegesna ka Allah, awil adabi atawa kana siksa, inda nujulihi dina nalika turuna itu adab. Ketika adab itu mulai turun, baru mereka sadar. Wal hamjatu sareng ari hamjah istifham dina lafad asumma idama waqa'a li ingkari takhiri, eta pikeun ngaingkaran ngahirkeun. Atuh kunaon maraneh kakara iman gitu.
Fala yuqbalu maka teu diterima itu iman mingkum teh marane. Wa yuqalu jeung bakal diucapkeun lakum ka marane al-ana nah dina waktu ayeuna tu'minuna kakara iman marane kunaon. Wa qad kuntum padahal nyata kabuktian marane samemeh adab turun bihi kana itu adab tastajiluna eta anu marentah gara gancangan istihjaan karena ngaguguyonkeun bakat ningku teu percaya. Summa kila tuluy bakal diucapkeun lilladina kajalma-jalma dolamu anu darolim itu ladina. Duku pek gerangasaan marane ada bal khuldi kana siksaan anu kekal. Ayilladzi tegesna anu takhluduna anu bakal kekal marane fihi dina itu ladi. Teu cukup ku disiksa di dunia orang dolim karena menolak ajakan Allah, orang dolim karena tidak mau mengikuti Rasul, orang dolim karena tidak mau menjalankan hukum Allah di dunia, memperolok-olokkan, menganggap enteng setelah disiksa di dunia tidak cukup. Mereka meninggal dunia dengan tragis, mati dengan siksaan. Tidak cukup. Setelah itu diucapkan kepada mereka itu duku adabal khuldi. Silakan kalian mencicipi siksaan yang abadi. Jadi alangkah ruginya orang yang dolim tidak mau menerima risalah Allah, tidak mau menerima ajakan Allah. Hal henteu matu jauna tegesna henteu dibales aranjeun illa jajaan kecuali balesan bima anu setimpal jeung perkara kuntum anu kabuktian aranjeun taksibuna eta migawe aranjeun kabeh. Hal tujauna aima tujauna henteu diganjar marane illa jajaan kecuali kana ganjaran bima kana perkara kuntum anu kabuktian marane taksibuna eta ngasab marigawe marane kabeh. Hal tujaunan teu diganjar marane illa jajaan kecuali kalayan balesan bima kusabab perkara kuntum anu kabuktian marane taksibuna eta migawe marane kabeh. Itu semua maksudna la tujauna illa bima kuntum taksibun, yaitu pahala akibat dari perbuatan mereka yaitu kafir, ya, kekufurannya. Dina ayat nusane suamang kafaro fa'alaihi kufru. Mereka itu tidak dibalas, kalian itu orang kafir tidak dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian perbuat, yaitu kekufuran. Nah, kekufurannya dibalas,
amal perbuatan salah dalam keadaan kafir pun dibalas. Orang beriman berbuat amal soleh, dibalas kesolehannya dengan pahala yang baik. Ketika berbuat dosa, dibalas dosanya atau diampuni. Orang kafir ketika berbuat kebaikan di dunia, dibalas kebaikannya langsung di dunia karena tidak punya bagian di akhirat. Tapi kesalahannya disimpan Allah untuk disiksa di akhirat. Jadi orang kafir itu disiksa atas kekufurannya, disiksa atas perbuatan-perbuatannya yang salah. Adapun ketika berbuat kebaikan, maka dibalas langsung di dunia. Karena kafir tidak punya tempat untuk menerima kebaikan di akhirat. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu Qul wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Wa yastambi'una jeung naranyakeun itu kafirin kufar kaka anjeun Muhammad. Yastahbiruna tegasna menta berita, bertanya itu kufar kaka anjeun. Ahakun naha eta anu nyata wa ari itu adab. Aema tegasna perkara wa'adta anu geus ngajanjikeun anjeunna ka urang sadaya bihi kana itu emma minal azabi nyaeta siksa wal ba'si jeung ayana kebangkitan setelah kematian. Orang kafir bertanya kepadamu Muhammad, apakah siksa itu, apakah yang engkau janjikan kepada kami itu, orang kafir, yaitu siksaan dan alam kebangkitan itu adalah kenyataan? Apakah itu benar? Ahakun hu naha eta teh pasti wa ari itu adab atanapi baas. Nabi memperingatkan orang kafir agar menerima dakwah Nabi dengan adanya adab, dengan adanya kebangkitan setelah kematian, di mana salah satu yang tidak dipercayai oleh orang kafir adalah adanya hidup setelah kematian. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan bahwa setelah kehidupan dunia diakhiri dengan kematian, itu akan ada kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat yang abadi. Nah, orang kafir itu tidak percaya. Di surah Yasin kan diuningakeun, mayyuhil idzama wa hiya ramim. Itu orang kafir. Muhammad, siapa yang akan menghidupkan kembali tulang belulang, padahal tulang belulang itu sudah buruk di dalam tanah. Wa Allah di pasian walaran, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan kepada mereka yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur di dalam tanah adalah zat yang dulu menciptakan dari tiada menjadi ada. Jadi orang kafir itu merasa kaget kalau setelah mati kok bisa hidup kembali. Tuh. Karena mereka berpikir bahwa sudah banyak manusia mati, tidak ada yang bangkit lagi.
dikiranya dengan adanya kebangkitan manusia mati itu akan bangkit kembali ke dunia. Kan cina dari dulu nggak ada orang meninggal bangkit kembali. Bahkan ditangisi, keluarganya mengharapkan tidak mati, kok tidak bangkit-bangkit. Tapi Muhammad mengatakan akan dibangkitkan. Iya, dibangkitkan, tapi bukan untuk kembali ke dunia, untuk meneruskan perjalanan hidupnya, menerima pahala dari hasil perbuatannya di dunia. In khairon fa khairon wa in syaron fa syaron. Andai kata amalnya baik, maka pahalanya juga baik. Andai kata amalnya jelek, maka pahalanya juga jelek. Nah, mereka bertanya, ahakunhu, apakah apa yang engkau janjikan kepada kami wahai Muhammad, yaitu azab Allah? Karena Nabi memperingatkan orang kafir supaya sadar dengan ancaman adab. Mereka bertanya, apakah adab itu nyata? Dan Nabi kadang memperingatkan sambil memberikan ilmu, wawasan, pengetahuan bahwa hidup tidak hanya di dunia, tapi akan ada hidup baru dimulai dengan alam ba'as. Mereka bertanya, apakah ba'as itu nyata? Apakah itu akan terjadi? Maka Rasul diperintahkan oleh Allah, qul, sampaikan olehmu Muhammad, na'am, iya, apa yang aku janjikan kepada kalian, baik itu berupa adab apabila kalian mengingkari ajakanku, ataupun ba'as, yaitu kebangkitan setelah kalian mati, mau iman ataupun tidak, itu semuanya bakal terjadi dan pasti terjadi. Qul, sampaikan olehmu Muhammad, dugikeun ku anjeun Muhammad, bener, na'am, tegasna bener, wa rabbi, demi rob kaula, innahu, saestuna itu, ma wa'adtukum, al wa'du, lahakun eta yakin anu pasti, wa ma antum jeung teu ari aranjeun bimu'jijina eta anu bisa ngaapeskeun kabeh, maksudna bisa terlepas, bipa itina tegesna anu terlepas kabeh, al adabatina siksaan. Sampaikan olehmu Muhammad, apa yang engkau janjikan kepada mereka itu benar, benar adanya dan pasti akan terjadi. Bahkan ngangge sumpah, wa rabbi innahu lahaq, demi Tuhanku, sesungguhnya apa yang aku janjikan kepada kalian itu pasti terjadi, dan kalian tidak mungkin bisa terlepas dari azabnya Allah, tidak mungkin terlepas dari adanya alam ba'as. Mau tidak mau, siap tidak siap, percaya tidak percaya, ketika adab itu sudah diturunkan, maka kalian harus menerimanya. Siap tidak siap, percaya ataupun tidak, kalian tetap pada saatnya dibangkitkan, kalian harus bangkit untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kalian. Ini penegasan, sehingga orang kafir nanti di akhirat tidak bisa lagi menyalahkan Allah, tidak ada alasan, tidak bisa lagi menyalahkan Rasul, karena Allah sudah menjelaskan bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan. Rasul telah menyampaikan, maka mereka itu tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, hanya menyalahkan dirinya. Kenapa mereka dulu tidak mau beriman? Nah, maka
kita supaya tidak dituntut oleh mereka, ya sampaikan Islam ini Rasulullah sudah wafat menghadap Allah, tuntas melaksanakan kewajibannya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam. Kita hari ini sangat berharap jadi pengikut Nabi yang setia, jadi umat Nabi yang diberikan syafaat. Maka tugas kita hari ini menyampaikan Al-Quran. Adapun mereka nanti diberikan penjelasan Quran menolak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita di akhirat terbebas dari penagihan, terbebas dari tuntutan karena tidak berdakwah. Kita sampaikan. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqu wa ma antum bimu'jizin. Wa yastambi'una jeung naranyakeun itu kupar kaka anjeun. Yastahbiruna tegasna naranya itu kupar kaka anjeun Muhammad. Ahaqqun naha eta nu pasti huwa ari itu adab atanapi baas. Aima tegesna perkara wa'adta anu geus ngajanjikeun anjeunna ka urang sadaya cek kafir bihi kana itu umma minal adabi wal ba'si nyaeta adab sareng ba'as. Kul maka kudu ngadugikeun anjeun Muhammad i bener, naam tegesna bener, wa rabbi demi rob kaula innahu saestuna itu ma wa'adtukum lahakun eta yakin anu pasti, wa ma antum jeung teu ari aranjeun bimu'jizina eta anu ngapeskeun kabeh, bipa itina tegesna anu lepas kabeh al adabatina siksa. Walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi jami'a walau anna likulli nafsin dhalamat ma fil ardi labtadat bih wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Walau anna likulli nafsin jeung lamun, walau jeung lamun tumetep naon anna likulli nafsin saestuna eta tetep pikeun setiap awak-awakan dolamat anu dolim itu nafsin, kaparot tegesna kafir itu nafsin, ma aya perkara fil ardi nu tetep di bumi jami'an bari sakabehna minal amwalinya eta harta. Andai kata setiap jiwa manusia yang telah berbuat dolim kufur di dunia, mereka memiliki harta sepenuh bumi. Setiap orang kafir andai kata memiliki harta sepenuh bumi, labtadat yakin bakal nembus itu nafsin bihi ku itu ma fil ardi minal adabi tina siksa yaumal kiamati tina poe kiamat. Wa asaru jeung bakal ngarahasiahkeun nyarumputkeun itu ladina dolam atanapi kafirin nu tadi teh nafsin dolamat annadamata kana penyesalan ala tarkil imani karena ninggalkeun iman lamma ro'ao samang-samang sanarempo itu nafsin dolamat al adaba kana siksa. Pak tegesna nyumputkeun ha kana itu nadamah saharu asa para pemimpinna itu nafsin dolamat
anid du'afa iti para tinulal mah ti para pengikut alladzina anu adallu anu geus nyesatkeun itu ruasa hum ka itu ladina muhafata ta'yiri karena sieun di era-era. Ayat ini berita penegasan dari Allah bagaimana penyesalan yang akan dirasakan oleh orang yang tidak membawa iman, orang yang kafir di dunia dan mati dalam keadaan kafir. Dalam ayat ini pula secara tersirat Allah menjelaskan kepada hambanya orang mukmin betapa besarnya anugerah iman. Andai kata setiap jiwa, setiap orang yang kafir di dunia kafir, matinya kafir, mereka memiliki harta kekayaan sepenuh bumi, maka harta itu akan dijadikan tebusan oleh mereka dari siksaan akhirat, siksaan neraka. Jadi kalau orang kafir mati membawa harta sepenuh bumi, itu akan dipakai tebusan. Tapi Allah menyatakan di ayat lain, tebusan yang mereka bawa, andai kata mereka punya harta sepenuh bumi ditambah semisilnya lagi, kemudian dipakai menebus dari siksaan, matukubila minhum, tidak akan diterima. Orang kafir mati kafir, kalau mereka punya harta sepenuh bumi, pasti akan dipakai untuk menebus dirinya supaya selamat dari adab neraka. Ya. Tapi Allah menyatakan kalau mereka punya harta sepenuh bumi ditambah semisalnya lagi, kemudian menebus dirinya dari adab, Allah tidak akan menerima. Nah, itulah kerugian orang kafir. Namun boga harta rek dipakai nembus, tapi lamun tema hartana 2 kali lipat bumi ge Allah mau diterima. Jadi betapa mereka menyesal. Kenapa dulu tidak beriman? Padahal manusia bisa selamat dari adab atas karunia Allah ketika mereka mati membawa iman. Namun paehna iman mah, kalau mereka dulu beriman, kemudian Allah memberikan hartanya dijadikan untuk modal ibadah, infak, memperjuangkan agama Allah, kok Allah juga tidak meminta semuanya? Iya, cuma 2,5%, zakat paling besar itu 10%, ya, yaitu zakat tanaman apabila pengairannya tidak dibiayai. Kalau dibiayai cuma 5%. Kalaupun ada zakat paling tinggi, yaitu zakat pependeman rikaj 20%. Tapi kan itu mah harta karun, harta pependeman. Urang manggihnya manggih ngaranna oge, manggi emas, manggi perak 18 ton, nagali sumur, walah ya emas lempengan, bakongkorong gelang, wah petina gede, dibuka 18 tonnya, wajar 20%. Kan tidak seluruhnya, tidak setengahnya, tidak seperempatnya, seperlimanya. Zakat rata-rata 2,5%, 1/40. Infak 2,5%, 1/40. Iya, 1/40 berarti lebihnya itu kemana?
Ya, itu kan silakan. Allah tidak minta seluruhnya. Ketika orang beriman, hidup mempertahankan iman, mensyukuri nikmat Allah atas keimanan, kemudian mati dalam keadaan iman, iya, mereka mengorbankan harta sebagian kecil, kemudian di akhirat selamat dari api neraka. Kan sungguh beruntung. Orang kafir kalau punya harta sepenuh langit bumi dibawa ke akhirat, itu rek dipakai nebus bari jeung sanajan ditambah sakitu deui ku Allah mau ditampi. Berarti orang mukmin yang diberikan hidayah iman di dunia itu sama dengan telah diberi oleh Allah harta lebih dari 2 kali lipat bumi. Sabab orang kafir lamun nembus ku harta 2 kali lipat bumi, ku Allah mau diterima. Orang mukmin selamat dari adab. Artinya dia kalau dihitung harta sudah mendapatkan harta lebih dari 2 kali lipat bumi. Dan 2 kali lipat bumi mah ku Allah itu diterima. Nah, maka orang mukmin kalau kudu nepi ka buleud yakin teh, lamun orang jadi jelema mukmin bener-bener iman, heuh ku Allah teu dibere kanikmatan dunia nu sejen kecuali iman, kudu cukup. Hirup sangsara hayang dahar ge hararese, jabangan geringan bae, sing sabar. Iya, karena nikmat iman itu sudah mengalahkan segalanya. Tapi kan kita tidak seperti itu. Allah berikan hidayah, orang mukmin yang dapat hidayah, hidupnya diberikan sehat, rezekinya masih diberikan. Betapa beruntungnya orang beriman. Dan betapa ruginya orang kafir, sekalipun diberi harta banyak kok yang dimakan cukup sesuap nasi atau paling sampai kenyang. Dan masing kafir baleunghar piring tina emas ge nu dipurak mah tara jeung piring. Ya, sok aya kafir gelasna tina emas dileg-leg jeung gelasna. Moal kan. Sarua we urang gelasna ku cangkir dan nu diuyup mah cai. Gelasna ku beling dan nu diuyup mah cai, belingna mah peupeus dibabetkeun. Nah itulah. Jadi Allah menjelaskan betapa ruginya orang kafir, orang yang di dunia kafir mati tidak membawa keimanan. Allah jelaskan kerugian mereka itu kalau mereka punya harta sepenuh bumi akan dipakai tebusan dirinya dari Adam. Tapi Allah menyatakan 2 kali lipat saja tidak akan diterima. Dan mereka itu menyembunyikan penyesalan. Wa asarun nadamata lamma ra'awul adab. Para pemimpin mereka menyembunyikan penyesalan, seolah-olah tidak menyesal, menyembunyikan dari para pengikutnya, takut dicaci maki, takut dipermalukan. Tapi masing teka kaca menyesal, dia tidak menyesal. Siapa orang yang tidak menyesal? Di dunia baik, misalkan anak aya piuntungan, aya pi rizki nolol, kurang diantep da teu apal. Tungtungna ta rezeki ku batur, panurang atuh hanyakal, padahal teu pira ukur 1 juta. Komo ieu mah eta mah hanyakal teh tulus menang rezeki. Komo ieu mah jaba jadi cilaka tuh. Waku dia jeung diputuskeun naon bainahum urusan di antarana itu khalqu ay bainal khalaiki tegasna di antara sadaya makhluk bil qisti kalayan adil bil adli tegasna adil wa hum bari ari tu khalqu la yudlamuna eta henteu didolim itu khalqu sayan kana saeutik ala ingat innalillahi saestuna eta tetep kagungan Allah ma ari sadaya perkara pis samawati wal ard anu tetep di langit sareng langitna wal ardi sareng di bumi sareng bumina. Ala ingat inna wa'dallah saestuna janji Allah bil ba'si
Karena ayana alam ba'as wal jajai sareng ayana balasan hakun eta anu pasti sabitun anu tumetep. Walakinna aksarohum tatapina kaloloba anana itu nas ain nasi tegesna manusia la ya'lamuna eta teu arapaleun itu aksar dalika karena itu hak. Karena itu wa'dallahi hak. Allah memberikan dua peringatan. Ingatlah, satu, sesungguhnya yang ada di langit dan bumi beserta langit dan buminya adalah milik Allah. Langit, bumi dan semua makhluk ini milik Allah. Jadi kok kenapa manusia yang hidup di muka bumi itu berlomba-lomba mencari harta? Padahal itu kan milik Allah. Tapi mereka kok tidak mau beriman kepada Allah pemiliknya. Kan aneh. Yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Orang kafir senang dengan kehidupan dunia, kemewahan dunia. Padahal ini kan dunia milik Allah. Yang menjadi masalah bukan tidak boleh manusia menikmati kekayaan bumi ini, kekayaan dunia ini, tapi kenapa kekayaannya dinikmati, Allah pemiliknya diingkari? Kan ini semua milik Allah. Kekayaan milik Allah dicari, diperebutkan, sementara Allahnya ditinggalkan. Allahnya diingkari, Allahnya tidak ditaati, dimaksiati, kan aneh. Jadi kalau nikmat, kalau merasakan nikmatnya hidup dengan bergelimang kekayaan dunia, padahal itu milik Allah, semestinya orang itu tahu diri, ya, menghargai pemiliknya. Sok urang ayeuna diasupkan ka imah gedong, dibere fasilitas nu batur sok tak didinya, sagalana dibere. Kan masingnya oke orang dititah cicing sabebasna. Kan orang tahu diri da lain urang. Maka kita mengakui kan, mengakui pemiliknya. Bahkan karena kita merasa senang masuk di rumah mewah itu, di hotel megah itu, ya, oleh pemiliknya dimasukkan, kita kan bersyukur. Alhamdulillah, batung mama layar orang mah gratis. Nah ini orang kafir, dunianya diperebutkan, dunianya ingin dimiliki, dinikmati, bersenang-senang, kok kepada pemiliknya tidak ingat. Jangan-jangan bersyukur, ingat pun tidak, mengakui pun tidak. Betapa tololnya manusia yang menikmati fasilitas bukan miliknya, tapi tidak ingat kepada pemiliknya. Oh, ayeuna misalkan di dia, wah boga helikopter, cecep gogoloyungan weh, make helikopter, di PP ka Sukaratu geleuyung. Oh menikmati weh. Tapi karena bogana teu inget, dipakai we, wah gagah. Bebeja we komo nu abdi, no kira-kira mah. Ketika pemiliknya tidak ada, bisa legek datang pemiliknya kan, itu kucutnya, kan? Suka ada orang yang numpang keren dengan kepemilikan orang lain. Wah, nginjau motor nate padahal, nginjau mobil nate weuteut, dipakai nganjang. Wah, gagah. Teu apaleun didinya aya nu boga mobilna. Tuh gagah. Wah, ditanya ku ka bogohna, ini mobil aku. Wah. Mobil aku. Tidak tahu bahwa mobil itu mobil orang lain. Nah, si pemiliknya ada, tapi yang pinjam tidak tahu bahwa itu pemiliknya. Gagah we. Tempokeun aku nu bogana. Wah ngahina, nu bogana teh babaturanana. Wah kamu ada di sini ya? Iya. Oh hebat kamu. Iya saya hebat. Saya pengusaha hebat.
nyaho ge mobil nu si eta. Itu mobil kamu? Iya, mobil aku. Ayo teh mobil nu babaturanana, nah keur diinjem ku babaturanana, diinjem deui ku si eta. Gara-gara teh babaturan nu nginjemna. Dia pan eraeun manehna. Tah ibarat kitu. Gagah-gagahan di dunia, padahal dunia, ya, bumi, langit dan seisinya milik Allah. Inilah orang kafir. Jika orang miskin ngaku-ngaku beunghar nginjem barang batur teu apal, ya, tuluy ngahina ka batur padahal nu dihina teh nu boga mobil. Kan malu. Ya, orang kafir lebih daripada itu. Dunia milik Allah, nah, mereka cuma diberi sebagian kecil, belagunya luar biasa, menghina kepada Allah, mengingkari Allah, tidak mau beriman pada semua fasilitas milik Allah. Itulah kebodohan orang kafir, ketololan orang kafir. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua, ala inna wa'dallahi haq. Ingatlah sesungguhnya janji Allah bahwa setelah kematian akan ada kebangkitan, dan setelah dibangkitkan manusia akan menerima imbalan daripada perbuatannya. Itu semua adalah hak, pasti terjadi. Nah, ini diingatkan. Kenapa diingatkan? Walakinna aksarohum la ya'lamun, karena kebanyakan manusia tidak tahu, terlena. Maka Allah ingatkan. Supaya apa? Supaya nanti tidak punya alasan. Udah diingatkan. Maka ketika tidak mau ingat, ya itu salah siapa? Salah sendiri kan. Itu peringatan, diantaranya dua peringatan. Huwa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Huwa Allah, ari Allah yuhyi eta nu ngahirupkeun, wa yumitu jeung nu ngamaotan. Yuhyi eta nu ngahirupkeun Allah, wa yumitu jeung nu bakal ngamaotan Allah, wa ilaihi sangka Allah unggul turja'un dibalikeun aranjeun fil akhirati di akhirat. Payujaji teras bakal ngabales Allah kum ka aranjeun bi amalikum sesuai jeung amal-amal aranjeun. Allah mengingatkan bahwa apa yang dijanjikan Allah, baas dan balasan itu pasti. Nah, kenapa diingatkan? Karena banyak manusia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena akal manusia kalau tidak diberitahu tidak akan tahu. Ya, kita meyakini adanya kematian karena sering melihat orang mati. Kita meyakini adanya kebangkitan karena menerima berita dari Allah. Kalau kita tidak diberitahu oleh Allah, hanya melihat orang mati, tapi tidak diberitahu akan ada kebangkitan, apakah kita akan tahu kita akan dibangkitkan? Tidak. Nah, maka Allah ingatkan. Tapi banyak manusia yang tidak mau diingatkan oleh Allah, sehingga hidupnya mereka itu nggak mau berpegang kepada pedoman dari Allah. Ngageleyeung we, kumaha uing we. Ya silakan. Silakan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan kembali hanya kepada Allah. Dari Allah kita berasal, oleh Allah kita diciptakan, oleh Allah kita dihidupkan, dan kita pun akan mati, dimatikan oleh Allah dan kembali kepada asal kita, yaitu kepada Allah. Hanya kalau asalnya dari Allah, kita suci, ya kembali kepada Allah. Ada yang suci, ada yang tidak suci. Maka tempat kembalinya dua, ada surga, ada neraka. Ya, Allah akan balas sesuai dengan perbuatannya. So, awas.